Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Levi. Kali ini saya akan merangkum film aksi komedi Amerika tahun 2020 yang berjudul Batman. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang menyewa seorang pembunuh bayaran agar membalaskan dendamnya untuk membunuh Sinterklas. Bagaimana kisah Batman 2020-nya? Yuk langsung saja saya ceritakan. Film dibuka dengan seorang anak kecil yang bernama Billy Wenan. Billy ini adalah seorang anak kaya yang diabaikan oleh ayahnya. Di sini terlihat Billy sedang menuliskan surat kepada Sinterklas. Setelah menuliskan surat, Billy pergi ke sekolahnya untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Sains. Di sisi lain terlihat juga seorang pria yang bernama Kris Kringle yang sedang latihan menembak untuk membela dirinya. Kris ini adalah seorang Sinterklas yang frustasi dengan dunia karena berubah menjadi tempat yang tidak bisa diatur. Dan terlihat juga seorang wanita bernama Ruth Kringle yang merupakan istri Kris. Kris dan Ruth ini menjalankan toko hadiah Natal di sebuah bengkel dekat kota utara PH, yaitu Alaska. Scene berpindah dengan seorang pria yang sedang menjual barang mainannya dengan pria bernama Jonathan Miller. Jonathan Miller ini adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja di toko mainan. Pria ini menjual tongkat bisbolnya kepada Miller agar mendapatkan uang untuk pembayaran putrinya yang ingin mengikuti kompetisi ruang angkasa. Kembali lagi kepada Billy yang sedang mempresentasikan hasil karyanya kepada semua orang. Billy pun mendapatkan juara 2 pada perlombaan tersebut. Namun Billy kecewa dengan juara yang dia terima, karena sebelumnya dia mendapatkan juara 1 berturut sebanyak 4 kali, yang terlihat pada baju yang dipakai Billy. Billy pun menyuruh supir pribadinya menyewa pembunuh bayaran untuk membalaskan dendamnya pada Christine, wanita yang memenangkan juara 1 tadi. Sesampainya di rumah, Billy mengambil cara rekening neneknya secara diam-diam yang akan digunakannya untuk membiayai pembunuh bayaran tersebut. Pembunuh bayaran tersebut pun datang ke rumah Billy, dan ternyata si Miller. Billy pun mengancam Christine untuk mengatakan kepada juri kalau dia telah curang pada perlombaan tadi dan tidak pantas untuk menang. Kemudian scene berpindah pada Chris yang kedatangan tamu ke rumahnya. Mereka ini adalah agen penghubung dan Kapten Jacobs. Agen penghubung ini mengancam Chris untuk menahan subsidi pemerintah pada Chris karena kado Natal yang Chris bagi sebelumnya banyak dikecewakan anak kecil. Agar subsidi pemerintah tidak ditahan, Kapten Jacobs mengusulkan kontrak kepada Chris, yaitu bekerja memproduksi jet tempur untuk militer Amerika Serikat. Kemudian Christine pun dipulangkan oleh Miller ke rumahnya dan mengancam Christine untuk tidak memberitahu tentang kejadian tadi. Jika tidak, orang tua dan anjingnya akan mati dibuat Miller. Chris pun pergi melakukan pekerjaannya sebagai Sinterklas untuk mengirimkan kado Natal kepada anak-anak di Amerika Serikat. Sementara Billy membuatkan roti dan secangkir susu untuk Sinterklas yang akan datang. Setelah melakukan pekerjaannya, Chris pun pulang ke rumah dengan keadaan tertembak peluru di bagian perutnya. Chris pun membersihkannya agar tidak terjadi penyakit yang mendalam. Keesokan harinya, Billy melihat roti dan susunya telah habis di atas meja. Billy juga mendapatkan kado hadiah Natal dari Sinterklas. Dengan semangatnya, Billy pun membuka kado Natal tersebut. Namun, Billy hanya mendapatkan sebuah batu bara dari kado tersebut. Billy pun sangat kecewa dengan Sinterklas dan bersumpah untuk membalas dendamnya. Billy pun langsung menelpon Miller dan menyuruhnya untuk membunuh Sinterklas. Awalnya Miller terkejut dengan perintah Billy karena menemukan Sinterklas itu tidak sangat mudah. Miller pun tertarik dengan misi tersebut karena Miller punya dendam pribadi kepada Sinterklas yang semasa kecilnya dia mendapatkan kado Natal yang sama seperti Billy. Miller pun langsung mencari informasi tentang keberadaan Sinterklas, namun sayangnya tidak mendapatkan informasi apapun. Miller juga menelpon pihak informasi tetapi tidak bisa memberitahu tentang keberadaan Sinterklas.
Di saat mencari informasi tentang Sinterklas, Miller melihat video Sinterklas yang sedang memegang sebuah surat. Miller pun langsung kepikiran dengan suatu hal. Kemudian Miller pergi dan bertemu dengan seorang petugas surat yang sedang berhenti di pinggir jalan. Miller menanyakan tentang surat-surat yang dikirim ke Sinterklas. Namun petugas itu juga tidak bisa memberitahu informasi tentang Sinterklas. Petugas itu hanya bisa memberitahu tentang pemberhentian surat di wilayahnya. Setelah puas mendapatkan informasi, Miller pun langsung menembak mati petugas tersebut. Lalu Miller pergi ke alamat tersebut dengan menyamar menjadi petugas pos. Sesampainya di sana, Miller bertemu dengan Wayland, kepala pos setempat, dan langsung meminta alamat tempat pos surat selanjutnya. Miller pun pulang untuk mempersiapkan senjata pada pembunuhan Sinterklas. Kemudian Chris mengumpulkan semua pekerja bengkelnya untuk mengumumkan suatu hal. Chris mengatakan kepada semua pekerjanya kalau subsidi mereka ditahan oleh pemerintah. Jika ingin mendapatkan kembali, mereka harus bekerja untuk memproduksi pesawat tempur militer. Mau nggak mau mereka setuju dengan hal itu. For that shortfall. But I'm sure you're all... Lalu Kapten Jacobs menyampaikan beberapa peraturan pada pekerjaan mereka. Yang pertama, melakukan pemeriksaan sidik jari yang akan diberikan kartu akses untuk masuk ke tempat pekerjaan. Yang kedua, harus keluar masuk pintu melalui pintu sisi selatan. Dan yang ketiga, harus melepaskan lonceng dari seragam yang mereka gunakan. Keesokan harinya, Miller pergi ke Kanada, tempat pos pengiriman surat terakhir. Di tengah perjalanan, Miller berhenti dan bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain pesawat mainan. Miller pun menghampirinya dan membeli pesawat mainannya. Miller membeli mainan tersebut karena Miller suka mengoleksi mainan kado dari Sinterklas. Kemudian Miller melanjutkan perjalanannya hingga berhenti di depan pos pengiriman surat terakhir. Miller pun masuk ke tempat pos tersebut dan berpura-pura menjadi teman dekat Chris untuk menanyakan keberadaan Chris. Namun penjaga pos tidak bisa memberitahu apapun tentang Sinterklas. Miller pun keluar dari tempat itu dan memutuskan untuk menunggu kedatangan Chris. Keesokan harinya, Chris datang ke tempat pos tersebut untuk mengambil surat-surat dari anak di seluruh dunia. Miller yang menunggu di luar pos melihat kedatangan Chris dan langsung mengeluarkan senjatanya. Namun sayangnya Chris ditutupi sebuah mobil truk dan gagal menembak Chris. Lalu Miller mengejar Chris dan mengikutinya ke tempat bengkel Chris. Setelah sampai di sana, Miller tidak bisa masuk ke tempat tersebut karena penjagaan militer yang sangat ketat. Miller pun memutuskan kembali ke mobilnya dan mempersiapkan senjata untuk melawan penjagaan militer. Sementara Billy mendapatkan sebuah surat yang berisi Christine mengaku kecurangan pada perlombaan sains dan juga mendapatkan medali juara 1. Kemudian Miller menyusup ke tempat bengkel Chris dan membunuh semua penjaga militer di sana. Miller pun masuk ke dalam dan melakukan penembakan pada semua pekerja Chris. Lalu seorang mandor pekerja Chris yang bernama Elf Seven langsung menelpon Chris dan mengatakan kalau di bengkel mereka telah terjadi penembakan oleh orang yang tidak dikenal. Chris pun langsung datang ke sana, sementara sebagian pekerja berhasil menyelamatkan diri mereka. Chris pun keluar dari rumahnya dan berhadapan dengan Miller. Lalu Miller mengatakan kekecewaannya pada kado Natal yang Chris beri semasa kecilnya. Kemudian mereka pun melakukan saling tembak-tembakan. Miller pun terkena tembakan Chris dan menyebabkan Miller terluka. Chris pun langsung lari mendekati Miller dan mengambil batang kayu untuk membunuh Miller. Tetapi Chris terkena tusukan pisau Miller. Miller pun langsung mengambil pistolnya dan menembak mata Chris. Kemudian Ruth keluar dari rumahnya dan langsung menembak Miller. Namun sayangnya Miller tidak mati. Miller pun menembak Ruth dan Ruth kembali ke dalam rumah. Kemudian Miller masuk mencari Ruth, tetapi Ruth berada di belakangnya. Ruth pun mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak mati Miller. Kemudian Ruth mendekati Chris dan berhasil memulihkan Chris dari luka-lukanya. Lalu Elf Seven mendekati mayat Miller dan mengambil buku yang biasa dibawa oleh Miller. Malam harinya Ruth dan Chris datang menjumpai Billy dan memperingatkannya bahwa mulai sekarang Chris akan proaktif untuknya dan anak-anak kecil lainnya dalam pembagian kado Natal. Setelah itu Chris, Ruth, dan semua pekerja bengkelnya mulai membangun kembali bengkel mereka dengan kepercayaan diri yang baru, dan film pun tamat.
Film ini memang di luar dari ekspektasi saya, yang mengira kalau film ini bercerita tentang kegembiraan dan kesenangan dari hadiah Natal Sinterklas. Namun sayangnya di tengah cerita, seorang bocah memiliki rencana jahat untuk membunuh Sinterklas dengan cara membayar seorang pembunuh bayaran. Dan film ini layak mendapatkan rating 5,9 versi IMDb. Sekian dulu alur cerita film Batman 2020-nya. Buat kalian yang biar tidak ketinggalan dengan spoiler film dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Levi dan sampai jumpa di spoiler film lainnya. Bye!